Kamu mau nyobain side hustle biar ada tambahan pemasukan? Di konten ini saya mau bahas tentang side hustle. Halo, ayo di sini ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis. Tujuannya supaya bisa bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang side hustle. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Bambang. Dirinya berprofesi sebagai PNS biasa dan tidak memiliki jabatan struktural di instansi tempatnya bekerja. Kehidupannya juga cuma kehidupan biasa aja yang nggak berlebihan tapi juga nggak kekurangan. Kemudian dia terpikir untuk mulai mencoba bisnis sampingan supaya tentu aja dapat pemasukan tambahan dan bisa pensiun dini. Bambang menimbang-nimbang bisnis sampingan apa ya yang kira-kira cocok buat dia. Dan setelah dia pikir, akhirnya dia pun memutuskan untuk memilih usaha bakso. Perjalanan usaha baksonya itu memiliki pasang surut, kadang sepi, kadang ramai. Mulai dari kendala promosi, kendala sumber daya manusia, sampai kendala produksi. Tapi semua itu bisa dia lewati, hingga perlahan tapi pasti usaha baksonya pun semakin maju. Bahkan usaha baksonya semakin banyak cabangnya. Hingga setelah 3 tahun berjalan, Bambang berhasil membuat sistem bisnis dan kemudian membuka peluang franchise. Hingga akhirnya penghasilan Bambang pun mencapai puluhan kali lipat dibandingkan dengan dia menjadi PNS. Kisah Bambang merupakan kisah para pegawai yang memiliki usaha sampingan dari sejak era sebelum adanya internet. Polanya pun hingga kini masih ada dan sampai sekarang masih terbukti berhasil. Meskipun tingkat keberhasilannya itu bergantung juga pada mentalitas dan kemampuan si pelaku usaha. Kini zaman telah berubah. Kalau kamu mau usaha sampingan atau side hustle, kamu sekarang tuh udah semakin dimudahkan. Banyak sekali peluang yang terbuka di era sekarang ini. Kamu juga nggak perlu modal besar, bahkan banyak juga yang gratis. Dan sudah sejak lama banyak orang yang memang mencoba berbagai side hustle atau usaha serta pekerjaan sampingan. Alasannya macam-macam. Ada yang memang gajinya kecil, ada yang udah cukup tapi pengen tambahan pemasukan. Seperti beberapa waktu lalu, pernah diberitakan bahwa banyak PNS dan pegawai BUMN yang juga menjadi pengemudi ojek online. Bahkan berdasarkan survei dari katadata.co.id menyatakan sebanyak 15,6% dari total 2016 responden yang disurvei menjadikan ojek online sebagai pekerjaan sampingan. Survei tersebut dilakukan selama 13 sampai 20 September 2022 secara online setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Jika kamu punya skill atau kemampuan yang saat ini banyak dibutuhkan, terutama pekerjaan yang bisa dikerjakan secara online, kini sudah banyak penyedia jasa freelancer yang bisa kamu ikuti. Kamu bisa daftar pada layanan-layanan tersebut untuk bisa menemukan berbagai jenis pekerjaan tentunya. Sebut saja Freelancer, Freelancer Indonesia, atau yang cukup dikenal seperti Fiverr. Dan kemunculan dari penyedia layanan freelancer ini juga bisa disebut sebagai gig economy. Pengertian gig economy itu sendiri merupakan kondisi di mana sekumpulan pekerja bekerja secara paruh waktu dan sifatnya pun temporer atau independen, sehingga pekerja gig economy itu tidak terikat baik dari waktu kerja maupun gaji yang rutin. Buat kamu yang memilih pekerjaan freelancer sebagai side hustle, ada beberapa pekerjaan yang bisa kamu pilih yang umumnya cukup banyak diminati dan dicari, yaitu reseller, dropshipper, jualan online, programmer, asisten toko online, jasa desain, dan penulis.
Memang freelancer di saat ini bisa dikatakan sangat mudah untuk mencarinya ya, untuk mencari peluang. Dan tetapi ada hal yang perlu kamu perhatikan yang merupakan biasanya kesalahan-kesalahan dari freelancer, yaitu yang pertama, mengabaikan kontrak kerja. Meskipun berdasarkan proyek dan umumnya jangka pendek, kamu itu tetap harus memperhatikan kontrak, kapan proyek harus selesai, apa hak dan tanggung jawab kamu. Yang kedua, kurang memahami sistem kerja. Setiap klien itu punya sistem kerjanya masing-masing. Untuk itu kamu perlu menyesuaikan dengan sistem kerja dari tiap klien. Dan seperti seorang pedagang, utamakan kepuasan klien agar jasamu akan digunakan kembali. Ketiga, tidak memahami sifat klien. Pahami sifat klien kamu. Apakah dia menginginkan kesempurnaan? Apakah klien kamu orang yang fleksibel? Tujuannya supaya kamu pun dalam bekerja bisa nyaman. Lalu yang keempat, materi yang sulit. Sesuaikan materi atau tawaran proyek sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan sampai kamu mengerjakan proyek yang melampaui kemampuan diri kamu, supaya kamu pun bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Yang kelima, bayaran yang tidak sepadan. Jangan menetapkan rate yang terlalu mahal, apalagi jika portofolio kamu masih sedikit. Jika rate kamu terlalu mahal, akan banyak klien yang enggan memakai jasa kamu, apalagi jika kamu memiliki banyak pesaing. Lalu yang keenam, tidak memberi kabar. Dalam melakukan pekerjaan, informasikan progres dari pekerjaan kamu agar klien kamu mengetahui perkembangan pekerjaan kamu dan kamu pun semakin dipercaya. Lalu yang ketujuh, menunggu bola untuk datang. Jangan menunggu bola untuk datang. Kamu bisa daftarin diri kamu di penyedia jasa freelancer. Daftarkan diri kamu di situs-situs seperti Seribu, Fiverr, dan sebagainya. Itulah tadi beberapa kesalahan yang sebaiknya kamu hindari kalau kamu memilih side hustle berupa pekerjaan freelancer. Kemudian mencari side hustle ini memang sering membuat orang keluar dari main hustle-nya atau pekerjaan utamanya karena bisa menghasilkan 3-5 kali dari pekerjaan utama. Padahal tadinya hanya untuk mencari penghasilan tambahan aja. Alasannya pun bermacam-macam, selain karena penghasilan yang lebih besar, juga disebabkan tidak terikat dengan jam kantor. Jika kamu tertarik untuk memulai side hustle, kamu harus memperhatikan dua aspek, yaitu aspek manajemen uang dan aspek manajemen waktu. Karena kamu harus mengelola atau mampu mengelola waktu serta uang yang kamu terima. Dan sebelum kamu memulainya, ada yang perlu kamu persiapkan, yaitu yang pertama, terpenuhi dana darurat. Dana darurat merupakan salah satu komponen utama yang wajib ada dalam pengelolaan keuangan. Besar dana darurat setiap orang tentu beda. Itu semua bergantung kepada jumlah pengeluaran tiap orang. Sehingga semakin rendah jumlah pengeluaran kamu, maka jumlah dana darurat yang kamu butuhkan tentu aja semakin rendah. Yang kedua, bersedia menyisihkan uang dan waktu untuk belajar. Kamu harus terus belajar apapun side hustle yang kamu putuskan, apalagi jika side hustle yang kamu pilih berbeda dengan profesi kamu saat ini. Tetapi meskipun side hustle kamu masih terkait dengan main hustle kamu tetap perlu belajar, apalagi pengetahuan itu selalu berkembang. Yang ketiga, memiliki alokasi investasi. Jangan menaruh seluruh telur di satu keranjang. Jangan kamu habiskan seluruh uang kamu untuk membangun bisnis sampingan. Kamu juga perlu memikirkan dan mempertimbangkan sebagian dari dana kamu untuk diinvestasikan. Kita kan nggak akan tahu gimana kinerja bisnis sampingan kita, karena itu penting juga kita tetap berinvestasi. Yang keempat, tentukan waktu untuk keluar. Kalau kamu memiliki niat untuk keluar atau berhenti dari main hustle kamu saat ini, kamu perlu menentukan
kapan kamu akan berhenti. Misalnya, kamu akan berhenti jika penghasilan side hustle kamu sudah mencapai 3 kali penghasilan main hustle kamu, atau jika kamu mungkin sudah bebas finansial. Memang side hustle itu punya peluang untuk bisa menggantikan main hustle kamu, apalagi peluang untuk mendapatkan side hustle di era sekarang ini semakin besar. Hal yang perlu kamu perhatikan adalah manajemen waktu dan manajemen uang, serta kamu harus terus belajar mempelajari kemampuan yang sesuai dengan side hustle kamu. Oke, sampai di sini pembahasan tentang side hustle. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.